hari ini topik kita adalah bagaimana cara handling objection. Kalau kita di lapangan ketemu dengan banyak keberatan-keberatan tuh ya, yang paling umum orang bilang apa keberatannya? Mahal. Mahal. Nah, kita akan bahas hari ini ketika orang bilang mahal, apa jawaban kita? Selamat malam, selamat datang buat member-member yang baru join. Ada satu member yang aku inputin, jadi aku tahu baru banget join. Risa, Ibu Risa atau Kak Risa. Belum menampakkan wajahnya, jadi aku tidak tahu cara memanggilnya yang baik dan benar. Risa ini perkenalkan di sini ada Koyung ya. Koyung itu leader di jaringannya Risa juga. Di atas-atasnya Dirga. Salam masih kenal. muda. Raiso. Ya, ampun Raiso. Mana Raiso yang mana? Nama panjangnya Raiso Rapopo. Raiso. Nah, salam kenal Raisa. Baru masuk udah dibully loh. Exactly, baru mau ngomong gitu Cierna. Iya. Bisa besok gak join lagi, dia takut ya. Enggak lah. Kan pepatahnya bilang nggak dibully nggak akrab. Oh, iya. Saya juga baru kok. Saya juga baru kok. Masuk kuliah juga ospek kok. Iya, Ci. Terus? Saya baru ketemu kamu masuknya. Oh, gitu. Maafkan orang-orang yang ada di sini. Iya, nggak apa-apa ya. Ya. Seru. Jadi setiap hari Senin kita ngumpul bareng di Zoom seperti ini. Bukan cuma dari Indonesia aja. Ini ada Ci Helena dari Australia. Untungnya masih darah Indonesia, jadi ngerti kita ngomongin apa. Ada member-member yang di luar juga, tapi nggak gitu cocok untuk ikut pertemuan kita karena memang bahasanya beda ya. Kayak Dok Chris punya member dari Jerman gitu, dia mau ikut training, cuma dia bakalan nggak ngerti juga ngomongin apa. Jadi cuma tahu tentang lebih. Nah itu dia. Jadi setiap hari Senin itu kita kumpul di sini, apa sih yang kita bahas? Kadang-kadang kita ngebahas mengenai cara ngerjain bisnis ini secara online. Ada ngebahas hari ini topik kita adalah bagaimana cara handling objection. Kalau kita di lapangan ketemu dengan banyak keberatan-keberatan tuh ya, yang paling umum orang bilang apa keberatannya? Mahal. Ya, mahal. Nah, kita akan bahas hari ini ketika orang bilang mahal, apa jawaban kita? Waktu Risa diperkenalkan produk BioGreen sama Dirga, Risa bilang mahal nggak, Riz? Enggak, langsung excited aja. Keren. Karena punya orang tua yang kebetulan emang sakit, gitu. Jadi penasaran dengan efek dari minuman ini, dari produk ini gitu. Wih, luar biasa ini Mas. Gue demen nih yang kayak gini nih. Iya nih, langka ini. Yes, jadi kalau Risa bisa berpikiran seperti itu, maka kemungkinan besarnya akan lebih natural, lebih mudah, lebih jujur untuk membantu prospek-prospeknya mengatasi pemikiran mereka yang berpikir produk BioGreen itu mahal gitu. Karena Risa sendiri sudah yakin ini tidak mahal, makanya mau beli, nggak banyak babi bu gitu ya. Nah itu akan lebih natural. Tapi buat orang-orang lain bisa jadi awalnya berpikir ini mahal, sehingga kita harus membantu mereka berpikir gimana caranya memiliki pola pikir ini sebenarnya nggak mahal, ini worth it untuk dikonsumsi gitu. Nah itu yang akan kita bahas hari ini. Nah siapa yang masih ingat materi training yang lalu-lalu mengenai handling objection? Ketika orang punya keberatan tertentu, misalnya mahal, apa hal pertama yang kita lakukan? Setuju. Pahami dulu ya. Acknowledge, betul, bukan menyetujui, iya gue juga mikir ini mahal gitu ya, bukan menyetujui mahalnya, namun kita pahami ya, iya tadinya gue pikir juga mahal gitu. Nah itu agak beda dikit. Mirip-mirip tapi agak beda dikit. Hati-hati jangan pikir iya mahal ya, bener juga lu ya. Waduh. Bener. Jadi kita acknowledge, kita bilang ya tadinya gue juga pikir gitu. Baru ntar kita jelasin cerita kita. Nah, tapi sebelum kita masuk ke cerita kita, ada baiknya kita juga melakukan hal yang kedua, yaitu kita apalagi selain acknowledge, Saya tahu keberatannya apa. Wah, Koyung kalau bisa aku kasih hadiah mangga, Koyung. Aku dapat kiriman mangga soalnya dari Pak Jamin. Waduh, nggak usah, Lus, itu lot saham aja Lus, boleh.
Boleh 0,01 lot kita yang fraction aja ya. Iya, jadi kita pahami dulu sebenarnya yang dia maksud dengan mahal itu apa. Apakah kalau dia konsumsi sendiri dia ngerasa itu harganya mahal? Atau dia berpikir buat target market dia, harga segitu kemahalan, takutnya nggak laku. Kan beda tuh ya. Dia sendiri ngerasa itu mahal buat badan dia, atau dia ngerasa market dia nggak mampu beli itu, takut nggak jalan bisnisnya. Kayaknya yang kedua kebanyakan deh kayak gitu. Oh, kebanyakan kayak gitu ya? Oke. Apalagi yang mungkin di daerah-daerah yang income-nya Iya. Bu Kristanti, sorry kalau misalnya mau di unmute dulu ya. Tadi aku mute karena ada back sound-nya, mungkin TV atau apa. Yes, jadi itu yang kita lakukan gitu. Karena orang belum tentu bilang mahal dan apa yang ada di otak kita sesuai dengan apa yang di pikiran dia. Mungkin kita pikir, oh mahal, dia ngerasa itu kemahalan, tapi kemahalan buat dia konsumsi. Padahal bukan. Yang dia pikirkan adalah takutnya nggak jalan bisnisnya. Gitu. Oke, nah kalau seandainya dia ngerasa produknya ini memang mahal, aku belum lama juga dapat chat dari member ya, dia bilang, Luz, gue ada temen yang kena COVID, tapi dia bilang kemahalan paket COVID. Paket COVID tuh yang baru 2 hari lalu ada promo itu loh. Iya. Paket COVID kemahalan. Nah, loh, kira-kira gimana cara jawabnya, teman-teman? Udah kena COVID, dia masih bilang kemahalan. Nggak bisa ngomong. Kasih aja itu tulisan Randy 1 menit napas 14 juta. No. Aku ikut training. Tanyain itu masuk rumah sakit atau enggak. Kalau dia masuk rumah sakit, bayar pakai BPJS atau ditanggung pemerintah atau enggak. Kalau dia nggak ditanggung pemerintah, nah berapa itu biaya pengobatannya? Mahalan mana sama paketnya? Wah, Iya, luar sekali. biasa Dok Kris. Memang kalau dalam kondisi seperti ini yang kolerik itu harus lebih sabar, Ci Erna ya. Betul. Tapi gini loh, kemarin juga kan aku bikin training juga, aku bilang soalnya kemarin ada salah satu downline-ku, si Aida itu dia punya cici apa adik ya, itu kena COVID, punya duit banyak ya, sampai dia punya asuransi, sampai dia bilang masuk ke rumah sakit tuh, sebelum masuk ke rumah sakit di satpam udah ditahan, udah penuh nggak bisa. Saya bayar, saya nggak pakai asuransi, tetap nggak bisa. Jadi biarpun punya duit, tetap nggak bisa gitu loh. Mau pakai asuransi BPJS, rumah sakitnya nggak ada, percuma kan, gitu loh. Hanya maksa, tapi cuman bisa duduk di kursi roda karena udah nggak ada tempat, atau nunggu di depan, duduknya di depan. Percuma aku juga kan. dapat banyak video tuh, ada yang sampai digeletakin di atas pickup. Ada yang seperti itu loh. Sekarang udah nggak ada kamar di parkiran. Terus sama kayak ruang tunggunya, hallnya itu IGD tuh udah dibawa-bawa begitu, udah percuma kan biarin pakai BPJS kan, kalau bisa sih nggak sakit seperti itu. Betul. Bisa pakai cara Ci Erna. Ya, yang kayak gitu lebih enak sih, Ci, kalau kayak gitu kan. Daripada lo ngemper di jalan, tiduran di jalan ya kan. Iya. Gitu. Kadang-kadang dia bilang 100 juta juga saya bayar sampai digituin, tapi tetap. Ya, kadang-kadang kita kalau sama temen lebih gampang ngomong kayak gitu ya. Cuma kan kadang-kadang juga ini orang yang kita nggak kenal, kita gituin bisa shock dia. Buset, galak amat ini yang jualan. Apalagi di marketplace Tokopedia. Kadang gini, Cilus. Kadang orangnya merasa kayak ini work nggak buat gue, maksudnya bisa berfungsi dengan baik nggak di gue ya gitu. Kadang beneran gak ya ini bisa cocok nggak ya ke gue, walaupun bukan obat, atau apa iya ini benar, jadi rasa belum percaya gitu loh, Ci. Ya. Nah, kita bisa tanyakan kepada orang tersebut. Misalnya kita tanya, kenapa menurut Bapak atau Ibu produk BioGreen lebih mahal dibanding suplemen-suplemen yang lain? Kadang-kadang orang bandingin kan dengan vitamin D lah, vitamin D yang itu tuh yang vitamin D doang tuh, yang tahu kan yang di apotek-apotek yang nggak sampai ceban gitu, atau vitamin C doang gitu. Kenapa menurut Anda produk BioGreen lebih mahal dibanding suplemen-suplemen atau vitamin seperti itu? Biarkan dia menjawab. Kira-kira kalau si prospek ditanya,
Menurut lo kenapa kira-kira lebih mahal? Dia kira-kira jawabnya apa? Kalau yang jujur banget dia bilang overpriced. Overpriced. Oke, apalagi? Ya biasalah produk MLM kan memang Ya, itu lebih kalau mahal negative kayak thinking. aslinya gitu. Apalagi? Mungkinkah dia bilang bahwa ya mungkin emang bagus? Takut ketagihan. Oh, itu beda lagi. Beda lagi. Beda apa ya? Beda keberatan Pak Andri. Memang ada yang takut ketagihan. Cuma hari ini kita lagi bahas orang yang bilang mahal. Gimana cara jawabnya? Mahal. Iya, beda, Bu. Mercy sama Bajai beda. Iya, ya mungkin beda kualitas ya gitu. Memang lebih bagus ya gitu. Nah, kalau kayak gitu, kita tinggal lanjutin lagi. Nah, Bapak atau Ibu kepengen suplemen yang bagus, yang terbaik untuk keluarga, atau pengen suplemen yang termurah? Ya. Jawabannya murah dan bagus pasti, Lus. Murah dan bagus itu gampang. Kita tinggal elaborate lagi, kita tinggal jelasin kenapa ini murah dan kenapa ini bagus ya. Nah, cuma kita pandu dengan pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang memang buat yang kolerik itu pengennya udah langsung duduk gitu. Aku juga kemarin sempat yang berhubung yang nanya si membernya, aku dengan easy-nya tinggal bilang, gue jadi wondering kira-kira dia harga nyawanya berapa duit ya. Dia bilang mahal gitu. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong kayak gitu ke prospek kan. Yang kolek-kolek nih hati-hati, yang kolerik-kolerik ya. Pengennya langsung jedor gitu. Nah, ini kita nah itu. Nah, kita mesti belajar bagaimana caranya membuat si prospek itu bisa berpikir dan menyimpulkan gitu ya. Kita bisa tanya, Anda mau suplemen yang terbaik untuk Anda dan keluarga atau suplemen yang termurah? Karena kalau kita adalah yang terbaik, nggak akan ada orang yang berharap kita jadi yang termurah. Kalau memang kita yang terbaik ya. Tapi kalau kita adalah yang termurah, maka nggak akan ada orang yang percaya bahwa kita adalah yang terbaik. Make sense ya? Kalau kita paling murah, udah jelas bukan kita barang bagus gitu. Kita bukan barang bagus gitu. Make sense. Ya. Jadi kita harus confident, harus pede, meskipun harganya mungkin lebih mahal dibandingkan dengan vitamin di toko obat itu, atau suplemen-suplemen merek-merek lain, kita memang kualitasnya beda, gitu ya. Jadi dari mindset kita sendiri, kita harus pede, gitu. Ada harga, ada barang. Kata Ci Erna tadi, nggak mungkin Mercy harganya sama kayak Bajai. Meskipun... Kalau aku tanya, kalau dia bilang mahal, terus aku tanya, yang murah itu berapa? Boleh. Itu pertanyaan. Yang murah itu berapa? Kira-kira pantasnya berapa? Terus biasanya dia bingung sendiri. Iya. Karena terus udah bikin, kalau dia jawab, udah ngomong mahal murah, tapi kalau soal kesehatan, terus dia mikir, maksudnya bagus nggak ya? Gitu loh. Kalau seandainya yang murah sekian, kan kalau ngomong kesehatan, murah mahal, nggak ada batas ya? Betul. Biasanya saya pancing begitu. Yang murah berapa? Oke. Saya bahkan gimana Pak Yandri duluan deh. Ya saya pernah pakai ilustrasi juga. Kamu kan saya tanya, kamu pakai oli mesin, pakai yang super apa yang beli di pinggir jalan kayak gitu. Wah enggak lah yang bagus gitu lah. Iya. Kamu minum gila. Kamu maintenance kendaraan kamu aja mau yang bagus, yang mahal, super. Diri kamu sendiri kok enggak gitu. Bagus dia mikir, sekali. tapi ya. Akhirnya gimana? Dia mikir gimana, Pak? Ya dia mikir ya. Ganti oli. Buat kendaraan aja pilih yang bagus. Iya. Terus buat badan sendiri mau pilih yang murah. Iya. Oke. Ya, itu masing jadinya. Pak jelek. Oke, bagus. Itu berupa pertanyaan loh, bukan berupa kita nyindir atau gimana. Itu berupa pertanyaan loh. Itu bagus sekali. Oke, good. Dok Kris, silakan Dok Kris. Oh, kalau saya sih bandingin aja sih. Kalau misalnya memang kamu pakai menurut kamu ini mahal, terus menurut kamu ada suplemen yang lebih murah atau suplemen yang lebih murah, terus kamu minum suplemen itu kira-kira berapa lama nunjukin hasil, ya kan? Nah, kalau seandainya nunjukin hasilnya, let's say 1 minggu, 2 minggu, apakah worth dengan kesehatan kamu?
Yang mana kalau misalnya pakai konsumsi produk ini, kalau misalnya dalam 2-3 hari hasilnya udah kelihatan, murahan mana? Seperti itu. Karena kalau saya sih, karena ada itu saya ya, ada member saya yang kemarin COVID, mungkin Ciluci tahu ya, kemarin saya kan order ya, itu 2 hari setengah lah, karena dia minumnya sore, terus tanggal 27 siang itu saya tanya, napasnya udah plong banget, padahal kemarin dia nggak bisa nyium sama sekali, napasnya tetap sama sekali, dan itu hanya berarti 2-3 hari. Dihitung itu cuma 140.000 lah itu dia baru konsumsi, gitu loh. Dan itu udah cespleng lah kasaran kata. Yes, good. Nah, ini hampir sama juga misalnya dengan kita menceritakan pengalaman pribadi kita. Misalnya kita bilang, iya, tadinya juga gue pikir mahal, Cetiau 1 box, tapi ternyata setelah gue konsumsi, dalam 2 hari, gue bisa ke belakang dengan lancar, gitu. Buat orang yang ambeien itu susah ya, bisa ke belakang dengan lancar. Biasanya perjuangan, gitu. Perjuangan dengan banyak tetesan darah, gitu. Tapi ternyata hari kedua udah bisa ngelihat hasilnya seperti itu. Terus dalam bulan kelima ternyata kista hilang gitu. Nah, kalau bisa seperti itu, menurut lo mahal nggak? Kita tanya balik aja, menurut lo mahal nggak? Gue udah 6 tahun bolak-balik ke Singapura nih. Cek ke dokter, tiap kali ke Singapura 2 dokter. 1 nyodok ambeien, 1-nya USG dan cek kista gitu. Tapi ternyata setelah konsumsi, dalam 2 hari udah berasa efek buat yang ambeien, dalam 5 bulan kistanya hilang, nggak perlu mondar-mandir lagi. Sehingga kos ke dokter itu, yang tadinya setiap tahun bolak-balik untuk USG dan ketemu dokter di Singapura, itu jadi nggak ada sama sekali. Dan bukan cuma kos dokter loh ya, masalahnya juga jadi hilang gitu. Kita jadi nggak beban pikiran tiap tahun harus USG dan cek kemajuan perkembangan kista. Kira-kira dengan seperti itu, menurut lo mahal nggak gitu? Itu harusnya ya dokter Indonesia suruh aku operasi. Operasi itu 1 kali tindakan, operasinya doang 40 juta, belum termasuk obat-obatan, belum termasuk itu udah lama kok Timo. Udah like 10 tahun yang lalu, udah lebih dari 10 tahun yang lalu aku nanya itu di Dharma Nugraha di Jakarta. Sekarang 80 juta kali. Nah, udah gitu kan ada bekasnya jelek kan? Aset kita di obok-obok. Nggak tahu sisanya bompel-bompel kayak apa kan. Dulu aku tanya sama dokternya, dok, kalau dioperasi nanti bekasnya jelek dong. Dia bilang, ya jelek. Kalau nggak mau jelek, ke dukun aja. Coba bayangin. Tapi dengan konsumsi apel SC, ternyata kista itu hilang, nggak perlu operasi gitu. Kira-kira mahal apa murah tuh? Dapat 40 box loh. Murah banget. Exactly. Pesan Alvin nggak komen. Nggak komplain. Ya. Jadi, aku perinciin biasanya lu sakitku segala. Betul. Kita bisa pakai cerita ya. Cerita dan kita tanya sama dia. Jadi menurut lo mahal nggak? Oh, yang pertanyaan yang kedua tadi, Ci, yang dia sudah beranggapan dia mau jual itu kemahalan. Mau jual itu kemahalan. Oke. Dia mungkin sudah mikir dulu, prospekku orangnya begini, kayaknya susah nih gitu. Oke, nanti teman-teman boleh jawab apa yang biasanya teman-teman lakukan ya. Kalau aku biasanya aku tanya balik ke dia. Menurut Bapak atau Ibu, apakah harga yang termurah itu menjamin yang paling laku? Dia bilang ya iya dong gitu kan. Biasanya orang iya aja dulu, orang itu kok pendapat dia kan. Terus kita tinggal tanya, kalau gitu sekarang harga mobil yang paling murah apa? Harga mobil paling murah kan, oh itu ada tuh Calia, Agya, apalagi Datsun Go, Alia, Almi. Pokoknya gitu-gitulah ya, mobil-mobil yang Karimun. LCGC. Benar nggak tuh? LCGC. Iya, udah lupa itu. Dulu masih aku juga pakai itu soalnya. Untung bukan LGBT. Ya, jadi mobil LCGC, iya. LCGC ya, low cost apa tuh? Green car. Kalau memang harga mobil yang paling murah menjamin paling laku, harusnya di jalan raya itu kita menemukan 90-an% mobil-mobil murah, bener nggak? Nah, ternyata sekarang apa yang kita temui di jalan gitu ya? Banyakan mana? Agya atau Pajero. Banyak Pajero, Innova. Ini Pajero. Exactly. Banyakan Pajero yang malah. Meskipun harganya berkali-kali lipatnya si Agya Ayla kan. Gitu. Jadi
kita tinggal tanya balik sama dia. Kita ajak dia discuss lah. Oke, itu satu. Sekarang handphone. Handphone paling murah apa? Banyak tuh ya handphone Cina kan. Cherry sama teman-temannya. Nah, Oppo kali, bukan ya? Aku nggak pernah dengar malah. Cherry Lus. Cherry ada ya? Aku nggak tahu. Beneran baru pernah. Tapi kalau seandainya memang harga murah menjamin laku, harusnya sebagian besar orang menggunakan si handphone Cherry itu dong. Faktanya apa? Aku denger aja baru kali ini. Sama, baru dengar. Nah, ternyata yang lebih laku apa? Samsung, iPhone. Kalau di Cina itu Huawei, which is Huawei termasuk yang mahal di handphone Cina kan? Iya. Ini di depan aku aja, HP aku sendiri, 3 biji, 3-3-nya Apple. Standarnya Apple. Luar biasa. Laptopnya Apple, iPad-nya Apple. Apakah menjamin si Cherry yang lebih murah itu lebih laku? No, I don't know Cherry. Gitu. Oke, jadi kita bisa tanya seperti itu ya. Nah, buat teman-teman ada lagi yang mau bantu Pak Yandri mengatasi orang yang berpikir marketnya yang nggak sanggup beli? Mungkin ditanya aja dia beli itu untuk kasus apa Pak biasanya? Biasanya aku tanya kalau dia memang ada sakit, saya tanya dia udah habis berapa? Udah habis berapa? Ya kan? Udah habis berapa gitu loh? Udah berapa lama? Seperti itu. Udah misalnya udah berapa lama ya? Misalnya pun pakai BPJS atau asuransi, betul masuk rumah sakit, bolak-balik asuransi BPJS, tapi sembuh nggak? Enak nggak? Kan, gitu loh. Itu dianya Ci. Sekarang kan saya prospek dia sudah berpikir, orang yang aku kenal ini kayaknya aku jual ke mereka susah nih, nanti pasti mereka kayaknya nggak mampu beli. Dia udah berasumsi gitu duluan. Ya, jadi pikirannya dia dulu Pak dirubah. Kalau dia udah berpikir ini murah, kayak justru pegawai saya loh malah yang beli. Maksudnya bekas pegawai restoran saya, dia beli karena untuk kakaknya yang ginjal dan sebagainya, karena udah nggak kuat ya, udah betul pakai BPJS tapi nggak kuat menderitanya seperti itu, ginjal dan jantung. Ternyata baru seminggu dapat laporan membaik, sampai dokternya bingung kenapa membaik gitu loh, kok bisa membaik. Sampai ada kata-kata kakaknya bilang ini obat, dia ngomongnya ini obat biarpun mahal nggak apa-apa, yang penting sembuh seperti itu. Kalau orang udah kepingin sembuh itu udah nggak mikir Pak, seperti itu. Kayak misalnya kaki mau diamputasi biarpun gratis Pak, kalau ditawarin kaki kamu bisa selamat tapi keluar duit 20 juta. Misalnya pun kita nggak punya duit, kita pasti manggut aja Pak. 20 juta itu lebih murah sih daripada hilang kaki kan, seperti itu. Makanya biasanya saya tanya, keberatan dia apa itu saya jawab terus. Jadi poinnya Ci Erna itu Pak Yandri gimana? Masih ada Ci Erna? Enggak, ya jadi intinya dia itu udah apa ya, misalnya gratis pun ya Pak, itu dia itu nyaman nggak sih dengan sakitnya, seperti itu. Kita sehariawan 2 hari aja udah nggak nyaman. Jadi Pak Yandri kalau dari Ci Erna, orangnya itu sendiri yang lagi berpikir marketnya nggak sanggup, yang harus diubah. Jadi kalau dianya udah berubah, udah berpikir oh ya make sense ya dengan cost segitu buat orang-orang di lingkungan dia, maka akan lebih mudah dia untuk jalanin. Dianya dulu yang mesti ditobatkan. Betul, dia yang dibuka dulu mindsetnya. Kalau dia berpikir iya juga ya gitu, jadi dia nawarinya itu nggak ada rasa aduh ntar mahal aja, dia karena ketakutan mahal dia nggak bakal nawarin sih. Seperti itu. Kayaknya jadi kan, harus dibuka dulu mindsetnya Pak. Kalau dia sih sudah saya buka mindsetnya, bahkan dia udah jadi member. Nah dia mau jalankannya itu dia udah. Ya berarti dia belum dibuka benar itu, baru apa ya? Belum terbuka. Dianya ketakutan dia diomelin lagi. Buka-buka anak orang ntar mau sih. Jangan buka yang lain Pak, buka mindset Pak. Baru bocor tipis itu kayaknya Pak Yandri. Buka bener. Oke, siap. Bocor halus. Oke. Siap. Oke. Ada lagi orang-orang yang keberatan, dia menganggap ini untuk memulai sebuah usaha atau memulai sebuah bisnis, ini modalnya terlalu besar. Karena dia ada peluang-peluang lain yang ditawarin teman-temannya, bisnis online tanpa modal. Jadi kalau di kita kan harus keluar nih juta-jutaan, at least harus beli produknya. Dia bilang,
ini mahal kalau untuk mulai bisnis. Gue bisa ikut teman gue yang lain tanpa modal. Nah, gimana jawabnya teman-teman? Semua itu ada caranya. Woi, apa tuh maksudnya tuh? Ini yang kita praktekin terus terang tuh, saya sama Kodoni. Jadi ada yang berminat waktu itu anak ojol ya, ojol. Ya bukan mendiskreditkan, tapi kalau dari kondisi pekerjaannya kan kita bisa tahu kurang lebih dia punya modal atau tidak gitu kan. Nah waktu itu dia sangat-sangat tertarik gitu loh. Kayaknya produk ini bagus banget ya kok. Orang yang stroke aja, yang cuman pedagang nasi bungkus aja bisa sembuh gitu loh. Cuman kebantu dengan 2 juta dia bisa jalan. Itu dia interest banget gitu loh. Karena memang dasarnya orangnya suka bantu orang gitu. Nah, waktu itu terus Kodoni langsung gini. Ya sudah, kamu sekarang cari prospekan. Kita bantu. Nah, waktu itu akhirnya dia ada keluarga. Jadi keluarga dia itu pensiunan, tapi jauh ini kok di Bekasi. Oh, nggak apa-apa, Surabaya aja kita datengin kok, jangankan Bekasi kan gitu kan. Dia sampai nggak enak, nanti kalau nggak closing aku ganti kok bensinnya apa-apa kan gitu kan. Udahlah jangan dipikir. Ya udah, itu hari terakhir promo. Seperti ini nih, gold mau ke gold ke platinum. Nah, terus jam 8 malam berangkatnya ke sana. Berangkatlah kita ke sana, cerita-cerita, Om kenapa? Iya ini jantungnya nggak enak, apa-apa. Cuman karena dia pensiunan ya Pertamina, jadi kan di cover semuanya. Dia malah nunjukin ke kita ini. Jadi sakitnya apa Om? Nggak tahu ya, ini obatnya, 1 kresek obatnya dia bawa ke kita, tunjukin gitu kan. Ya karena di cover semua, nggak ada yang generik loh itu obatnya. Kalau diduitin nggak kebayang tuh berapa, tapi kan dia tidak merasa itu jadi beban ya, karena dia nggak keluarin duit kan, itu kan di cover. Nah terus akhirnya kita standar aja jelasin ya. Jadi kita nggak pernah ngejudge orang apapun gitu. Standar menjelaskan tuh tetap produk, terus manfaat produk, terus semenarik mungkin ya, terus ke sistem juga. Nah kebetulan si Om ini sama tantenya tanya akhirnya di akhir di end-nya itu jam 11-an malam tuh kira-kira. Kalau Ita sama Doni sendiri joinnya apa? Dia tanya gitu. Oh, kita waktu itu kan mama saya sakit, jadi produk pasti udah kelihatan mata perlunya banyak gitu. Jadi kita langsung ambil 3 platinum. Ya sudah gitu. Waktu itu aku sampai ini maksudnya apa ya? Ya sudah ini selesai atau apa gitu kan. Ya, jadi di end-nya akhirnya si Om ini dia perlu produk, tapi dia tidak interest sama bisnisnya atau apapun. Akhirnya dibilang pakaiin aja namanya dia, bilang gitu. Jadi yang anak nganter ini akhirnya dapat membership dari produk yang Om ini pakai gitu, 3 platinum upgrade. Wow. Itu luar biasa, aku sendiri sampai speechless, langsung buru-buru Cena, udah kurang 15 menit. Promo berakhir. Biasa, ya? Gile, 3 akun mesti kurang 15 closingnya itu. Jadi kita nothing tulus aja Pak, gitu. Karena orang itu ada jalannya sendiri ya, ada miracle help-nya buat mereka masing-masing tuh ada gitu loh. Jadi gitu, jadi itu pengalaman saya. Bilang aja, coba kamu cari prospekan, kita bantu terus sebisa mungkin. Oke. Ya. Pengalaman sih kalau kita rela ya, maksudnya tulus ngebantunya tuh pasti ada jalannya, itu ada aja. Oke. Gitu. Jadi aku nyambung boleh Lus yang ya, tadi ceritanya Ita, jadi ingat aku. Memang betul, kadang kita jangan ngelihat apa ya kondisi orang tersebut terus kita ceritanya nggak maksimal karena dipikir aduh pasti nggak belilah gitu loh. Kayak dulu aku di Balikpapan ya, aku itu prospek orang warung ya, warung ayam. Which is sangat jelek di pinggir selokan, bukan depot, warung, benar-benar warung ya.
Nah, terus saya ceritanya full, benar-benar sampai nunjukin penyakit, semuanya aku lengkap jelasin, ibunya dengerin gitu ya. Terus sistemnya juga saya jelasin loh. Padahal kan aku pikir ini warung kan ya, kalau logikanya ngapain ya kita jelasin juga ya ini warung kan. Terus udah gitu ini, saya jelasin sistemnya dia manggut-manggut. Dalam hati saya gini, manggut-manggut ini paling nggak ngerti apa gimana ya. Tapi ya aku tetap full jelasin. Terus 1 platinum saya jelasin seperti ini perbedaan dengan 3 platinum. Pada zaman dulu nggak ada upgrade ya, nggak ada gold jadi platinum tuh nggak ada. Terus dia bilang gini, oh ya sudah Bu kalau gitu 3 platinum. Dalam hatiku gini, oh ini salah ngerti dia, maksudnya dia tuh 3 silver mungkin. Sampai aku gini, Bu 3 platinum itu berarti 30 bob. Zaman dulu masih 1 platinum murni Lus, yang cuma 10 ya, 30 bob. Loh iya makanya tadi kan kata Bu Erna bagusan 3 platinum. Ya sudah saya ambil itu katanya. Syok loh saya. Terus itu waktu saya ngambil barang saya foto kan warungnya, saya share di grup. Tolong teman-teman tebak ini orang bisa ambil berapa banyak. Semua rata-rata jawabannya nggak bakal ngambil. Misalnya pun ngambil karena sungkan cuma 1 box. Semua jawabannya seperti itu. Terus begitu aku invite ke grup dengan ngomongan 3 platinum, syok semua. Sampai saya foto 3 platinum dan dia bayarnya pakai duit cash loh, terus dikeresakin begitu loh. Luar biasa ya. Jadi benar-benar itu di luar nalar ya, karena untuk duduk aja pantas aja enggak gitu loh, karena benar-benar itu warung gitu loh, warung ayam goreng bisa 3 platinum murni. Pecel ayam di Balikpapan ya Ci ya? Benar-benar loh, sampai shock. Aku sampai bingung loh. Ngambil barang itu kayak orang bingung. Kalau orang kaya gedongan masih nggak kaget ya. Itu warung. Jadi benar-benar kita nggak bisa melihat seperti itu. Kalau dianggap orang ini nggak punya duit karena cuma warung, mana mungkin sih kita tawarin asal aja 1 silver. Belum tentu gitu loh. Seperti itu. Karena itu yang dibilang Ita juga, kita tetap menjelaskan ya full. Siapa tahu kita nggak pernah tahu, siapa tahu waduh dia merasa wah ini cocok buat saya, butuh, dan dia ambil 3 platinum. Luar biasa. Tapi sebaliknya juga ya Ci, yang kelihatan necis belum tentu bisa beli 3 platinum ya. Betul. Suruh 1 silver aja minta cabang bayi. Nah itu sering banget ketemu kayak begituan, udah songong. Contoh ada salah satu tuh temennya member ya, dia ada Hermes datang di Singapura, dia berangkat langsung PP untuk ambil Hermes yang terbaru. Tapi begitu kena kanker, dia suruh beli 1 silver 4 box Biomile. Kenapa? Nggak sampai 2 minggu udah meninggal kan, Ci? Operasi. Suruh beli 1 silver aja, yuk mikir yuk. 2 juta mikir. Padahal Hermes dia berangkat ke Singapura. Akhirnya meninggal. Hermesnya buat apa? Itu temen aku tuh. Hermesnya buat apa? Ci, ingat nggak Ci yang waktu kita prospekin omnya aku tuh? Iya kan? Ya, sampai diomel-omelin, disuruh cium aja tuh nggak mau loh. Uangnya ada kan ya Ci, disuruh cium. Cium apa? Lu kasih tahu cium hair serum. Kirain cium cerita. Iya lu gua kasih tahu nih, suruh cium lagi, suruh cium gue lagi. Itu ya aku nggak peduli loh. Orangnya udah negatif banget loh. Tapi kan aku orangnya kan pantang mundur. Dia negatif. Dengerin aja mah berdiri, disuruh cium bau hair serum aja nggak mau, sampai enggak begitu. Tapi aku tetap ngoceh, kasih kesaksian. Langsung dia gini, rekening kamu berapa? Yang mana dulu Bu? Itu tadi kata kamu gold itu apa? Udah langsung ditransfer. Si Ritanya bingung, bengong aja. Cepetan minta data itu. Soalnya kok bisa ya Ci katanya gitu. Banget pelit gitu kan. Maksudnya bukan pelit sih, dia susah banget untuk diyakinin. Ya makanya ini bagus banget sih ya. Aku sayang masuknya telat ya. Sesuatu kan orang kan kadang ada downline-ku terakhir ini ngeluh kok orang ditawarin bilangnya kan mahal. Ya iyalah barang kita bagus, mahal ya wajar lah. Istilahnya kan gitu kan. Makanya ini bagus banget nih untung aku masuk walaupun telat. Ya. Iya. Juli. Jadi si Rita saya suruh mintain data, dia bukan minta data, mutar. Iya, minta data.
Bengong. Aku bengong tuh kayak Ci Ita tuh, bengong aja ngeliat. Bingung, Ci. Memang kaget. Kaget banget loh gitu itu. Cepet. Aduh Ci gitu, aduh cepetan dia nanti berubah pikiran loh, ya udah transfer langsung. Jawaban ya udah itu, ya udahnya ya udah Ya gitu udah kan. apa? Makan ya udah selesai gitu ya. Jadi poin dari Ciita itu cari buat orang yang menganggap ini mahal buat modal usaha, poin dari Ciita suruh dia cari prospek, kita akan bantu sebisa mungkin. Jadi meskipun dianya nggak mampu untuk keluar modal usaha, tapi bisa ada jalannya lah ya, ada miracle-nya ya. Terus kalau poin dari Ci Erna, jangan judge dari penampilan luarnya. Kalau tadi bahasanya Ci Liana, White Lotus, don't judge the book by its cover. Yeah. Wah, aku tuh banyak belajar dari teman-teman loh. Aku siapin judul, tapi ternyata catatan aku dari teman-teman juga banyak. Nah, tadi juga ada yang bilang mengenai mahal-mahal. Ada yang menganggap ini overpriced, Kotim ya, overpriced karena ini adalah produk MLM. Bagaimana cara jawabnya? Produk MLM mahal ya, harganya overpriced ya, digebuk ya. Buat komisi member tuh. Biasanya ya aku perinci, kalau misalnya kalau kita sama aja yang, itu Doni pinter juga. Doni juga kasih contoh. Misalnya beras kita ambil dari agennya pasti udah ada untung dari pabriknya lagi, kan seperti itu gitu loh. Sedangkan ini di-cut semuanya, untungnya langsung ke kita. Exactly. Dan belum tentu kita kenal langsung sama yang punya pabrik beras, ya kan? Kalau di BioGreen kita malah kenal lah sama yang punya langsung. Kalau Juragan kirim beras, betul nggak Don? Kalau saya dulu pernah saya kasih, tapi hilang. Don ini beda ini. Saya pernah kasih file itu, jadi ada ahli, jadi saya lupa tuh iPhone berapa waktu itu muncul. Jadi ada orang IT yang ngoprek-ngoprek dibuka, terus dilihat, oh ini chipset nih harganya berapa, memori ini harga berapa. Jadi total itu ternyata harganya nggak sampai 1/4 harga jual. Yes. Nah lalu saya bilang, loh ini gimana? Kamu tahu nggak fakta ini bahwa ternyata ini iPhone ini murah banget sebenarnya, tapi dijual dengan harga begitu tinggi, tapi orang ngantri buat beli sehari sebelum launching, orang udah camping di luar tokonya buat beli. Nah, menurut kamu ini mahal nggak? Waktu itu orangnya pegang iPhone juga, saya bilang lah, ya iPhone aja kamu beli. Padahal harganya cuma nggak sampai 1/4-nya harga aslinya, harga produksinya. Ini nggak bisa jawab. Iya, aku juga pernah aku bilang, kamu ini kan harga satu saset 35.000, ibu bisa nggak bikin di bawah itu? Ini di atas 20 juta gedek nggak belinya? Mau marah nggak belinya? Makanya aku bilang ini 35.000, ibu bisa nggak bikin lebih murah dari itu? Nggak bisa kan, gitu loh. Ya kalau aku sih sebetulnya lebih ke mindset kita ya. Jadi terus terang aja aku ini menerapkan bias confirmation. Jadi konfirmasi bias. Jangan ini dong. Juragan bahasa nih. Jadi aku menerapkan gini loh. Aku kalau jualan barangku pasti lebih bagus dari orang lain, gitu aja. Jadi aku selalu menerapkan BioGreen ini paling bagus. Jadi orang mau nawarin aku produk apapun, aku merasa itu barangnya dia jelek, meskipun lebih mahal, lebih murah, nggak ngurus aku gitu. Jadi aku di dalam pikiranku aku menerapkan hal itu. Jadi nggak ngelihat orang. Jadi kayak waktu yang nggak punya orang yang ojol tuh, aku ya nggak berpikiran dia nggak bisa beli ya. Karena aku pikirannya gini, bisnis BioGreen terbaik, produk BioGreen terbagus, BioGreen untungnya paling besar. Ya udah aku cuma mikir, dia kalau bisa ngerjain ini kan dia bisa cuan gede. Aku kan bilang, kalau ini kan kita cari uang, bukan mau keluar uang. Kalau sampai kamu keluar uang itu salah saya, kamu nggak usah ikut aku bilang gitu. Ya udah kamu cariin prospek aja, aku bilang gitu kan, gampang. Jadi ya kalau aku sih prinsipnya, jadi aku nerapinnya itu. Jadi aku di mindsetku aja, pokoknya sampai kadang aku berpikir pernah aku sampai sadar ya,
apa nggak ada bisnis lain ya selain Biogreen ya? Tapi yang nggak bisa ngomong gitu. Kalau aku berpikir tak terusin, otomatis aku nanti nggak bisa konsentrasi di ngerjain ini kan, nggak bisa konsentrasi di Biogreen kan. Jadi otomatis aku saat ini konfirmasi bias. Jadi nggak ada yang lebih baik selain Biogreen menurut aku saat ini. Luar biasa. Itu bangga loh aku jadi sepupumu. Kena sihir koyung, Cierna. Yang jelas trust level seperti itu sangat-sangat penting. Kalau kita sendiri bias, kita sendiri nggak trust sama bisnis ini, sama produk ini, jangan harap bisa jalan. Jangan harap bisa ngeyakinin orang. Kalau kita sendiri masih galau-galau nggak jelas gitu ya. Auranya beda, Luz. Auranya beda. Kelihatan kok. Makanya mesti ada rasa cinta dan trust, itu beda ngomongnya. Iya. Kayak orasi. Kadang aja saya sampai berpikir gini, ngapain ya aku di toko ya, aku pikir gitu. Nah lo, ini RX Kitchen udah tutup, ini kirim beras belum ya? Tanda-tandanya sudah mulai. Tapi kan kita kan gini, kita mesti kembali lagi kan. Kalau saya nggak ada toko kan nggak dapat prospek kan dari mana sekarang kan gitu. Ya kan? Ayam bakar udah nggak ada nih. Ya, sekarang kayak saya kenal dapat member saya Ci Helena. Ci Helena kan membernya Ci Yasinta. Saya dapat Ci Yasinta kenal di mana? Ya Ci Yasinta langganan beras saya. Oh. Di kursi panas beberapa bulan. Aku tuh ya mikir nanti beras 3 jeruk dari mana ini, nggak ada yang kirim. Itu berasnya enak teman-teman. Doni tanya dong. Yang tadi yang ojol tadi, apakah ada kemungkinan si bapak ya tadi beli gara-gara pengen ngebantu yang ojolnya atau memang dia beli untuk dia pengobatan dia? Dia perlu produk. Jadi dia perlu produk sih. Tapi dia mengerti sampai sekarang nggak pasang ring kok. Udah 2 tahun ini. Ya memang kan membernya masih banyak sih. Membernya juga ada. Jadi tetap ada di kakinya dia itu masih ada rutin. Jadi umpama modalnya lainnya itu 1 juta ya kembali modal kan gitu. Oke. Ya kan. Kalau kita pakai produk kan nyalain akun kan 1 juta ya balik modal, kadang untung malah gitu. Tapi yang ojolnya tadi jalan nggak? Jalan sih. Jalan ya. Nggak kerjain pun udah jalan kok itu. Soalnya kan sudah ada yang beli. Sudah ada pelanggan tetapnya. Sudah ada pelanggan tetap. Ya memang pas kemarin ini pandemi agak kesusahan ya. Ya mungkin karena agak gaptek. Tapi zamannya online. Zamannya offline itu kencang itu. Tapi yang luar kota juga jalan kok, itu dia tiap luar daerah malah ya Lucy. Dia nanya ke aku terus. Yang di luar daerah kan Lucy juga tahu. Luar biasa. Kalau Cierna yang warung tadi gimana Ci? Dia butuh barang apa warung itu dia cuma bisanya jual karena dia nggak ngerti kan cara ininya ya, pokoknya dia cuma jual habis dia buka kaki gitu doang. Ya kayak model dokter Susanto. Iya. Ora opo-opo. Popo. Nggak apa-apa, sudah tak aturin aja sudah. Yang penting omset jalan. Dianita mau nanya ya. Mana yang mau nanya? Dianita itu member baru aku. Join Platinum loh. Wih, mantap. Pilihan tepat. By the way, aku recap sedikit tadi mengenai MLM yang overpriced ya, yang poin dari Cierna. Kita bisa bandingin sama produk konvensional. Jadi misalnya kita tanya dia, kalau kita beli aqua atau mie instan di kios langganan kita, kalau di apartemen tuh biasanya kita punya kios langganan, nggak jauh-jauh ya, kita tinggal turun pesan aqua, pesan gas, pesan apa di situ semua. Mau mie instan, mau apa, pasti udah ada minimarketnya atau toko di situ yang langganan kita. Kalau kita beli di kios langganan kita, kira-kira overpriced nggak? Kita tanya juga kan. Kalau kita dibilang produk MLM overpriced, di sana overpriced nggak? Karena ternyata di dalam produk tersebut, seperti yang Cierna tadi bilang, ada yang namanya biaya distribusi. Biaya distribusi itu, kita tuh nggak beli dari pabrik loh. Kita belinya udah dari tangan kesekian. Jadi misalnya pabrik Indomie ya, ICBP. Wih, sombong. Pabrik Indofood. Indofood nggak jualan langsung ke kita. Indofood itu jualannya ke distributor besar dulu, dari distributor jualan dulu ke subdisnya, dari subdisnya ke agentnya, dari agentnya baru ke banyak
tangan yang semuanya pengen kangtau. Termasuk sampai transportasinya pengen kangtau. Itu namanya jalur distribusi, ada biaya distribusi. Dan nggak sampai situ aja, ada yang namanya biaya marketing. Itu iklan-iklan yang kita lihat di TV, yang kita lihat di Instagram kita, di sosial media kita, di YouTube, iklan-iklan semua di mana-mana itu. Yang bayar siapa? Biaya marketingnya, marketing cost-nya, gajinya si marketing director, gajinya si marketing manager, gajinya si agency yang bikin iklan segala macam, itu kita semua yang bayar kan, konsumennya. Itu belum selesai, masih ada yang namanya biaya sales. Biaya sales itu siapa sih? SPG-nya, sales manager-nya, national sales manager-nya. Terus itu banyak banget deh motoris yang pick up order segala macam. Itu yang bayar siapa? Itu kita semua. Jadi ada segitu banyak cost yang kita bayar untuk satu untuk satu air mineral, atau untuk satu mie instan kita. Nah, itu semua cost-nya tinggi. Kalau di produk MLM, ada nggak cost distribusi ke berapa tangan seperti itu sebelum nyampe ke kita? Nggak ada. Ada nggak cost marketing? Itu jadi cashback-nya kita. Ada nggak cost-nya sales? Itu jadi cashback-nya kita. Sekarang kita tanya sama dia, lo mau ngebayar orang buat itu semua, atau lo mau cashback-nya buat masuk kantong lo sendiri? Lo repeat order, lo dapat cashback. Gitu. Itu buat yang orang-orang yang berpikiran produk MLM kemahalan karena ada beban untuk ngebayar komisinya member. Komisi member itu ya podo. Ya sama aja. Sama komisinya si agennya, marketingnya apa segala macam, marketing cost, distribution cost, dan lain-lain gitu. Jadi tinggal tanya sama dia, sekarang lebih pintar mana? Ngebayar orang buat itu semua atau ngebayar diri dia sendiri? Luar biasa. Yang paling parahnya lagi kalau misalnya kita promosiin Aqua, emang kita dapat apa dari Aqua, ya nggak? Kalau ini kita promosiin, ya kita dapat itu bonus. Iya, betul sekali. Betul sekali. Yes. Nah, itulah kurang lebih teman-teman topik bahasan kita 1 jam mengenai orang yang bilang mahal. Mahalnya mahal produk untuk dimakan, kayak mahal produk untuk dijual, kayak mahal untuk modal bisnis, kayak mahal karena produk MLM, kayak mahal karena ya segala macam. Kita udah bahas mengenai mahal. Gimana teman-teman? Ada lagi yang masih mau dibahas mahal karena apa? Udah cover ya semua ya? Tinggal didengerin ulang sambil dibikin catatannya. Aku sendiri ada banyak catatan-catatannya. Kelihatan nggak sih ini? Ya gitu, ada banyak catatan-catatannya. Nanti aku akan bikinin poin-poinnya apa sama timestamp-nya ya. Jadi nanti pada saat dengerin lagi, kita udah bisa langsung, oh kalau orang bilang mahal karena ini, itu di bagian mana dari videonya, sehingga teman-teman bisa lebih menguasai ini lagi, dan ini bisa dijadikan sebagai topik training buat di grup meeting masing-masing. Karena di sini yang ikut rata-rata leader ring 1, ring 2, ini banyak banget yang member-member yang entah di mana, yang lagi nonton bola atau entah ngapain. Nanti teman-teman bisa bikin grup meeting masing-masing untuk ngebahas mengenai ini lagi, karena ini sangat bermanfaat buat member baru maupun member lama yang udah lupa. Kok hening nih teman-teman? Siap. Terharu loh, terharu. Siap. Oke, buat yang baru-baru, semoga nggak kaget ya. Kita tiap Senin bakalan ngumpul-ngumpul kayak gini, dan topik bahasanya selalu berbeda. Iya. Komentarnya Risa gimana, Risa? Mendapatkan sesuatu? Sudah mendapatkan dari awal. Luar biasa. Tuh. Itu tadi katanya itu Dianita mau tanya, Ci. Iya tuh, nggak tahu, dia WA aku katanya mau nanya, tapi nyelaknya susah katanya gitu. Begitu lah, kita kan seru. Kita kan seru, cerewet. Biarin nanti dia WA aku kali. Jangan di sini aja. Oh ya. Iya, Dianita. Saya mau tambahin dikit nih, Lus. Monggo. Jadi kadang ada orang yang waktu dia bilang mahal itu sih sebenarnya karena ngelihat harga awalnya aja, wah Cetia, waduh mahal gitu kan. Jadi saya suka ngomong, saya bilang saya ngomongnya adalah, iya 1 juta nih 1 box lo ya, itu berarti 1 sasetnya sekitar 30 ribuan, masih lebih murah loh daripada Starbucks.
Ya, aku juga suka gitu. Baru dia mulai, oh iya ya, gitu loh. Nah itu biasa, jadi kadang mereka mahal tuh karena ngelihat angka gedenya gitu loh. Tapi Jumlah ternyata digit. kalau di breakdown jadi satu-satu, sebenarnya sih ya nggak mahal-mahal amat kan, jumlahnya banyak 30. Apalagi kalau yang kayak Biomelt kapsul itu kan 60 loh isinya, itu jadi lebih murah lagi. Ya. Nah di home meeting digital itu aku kan suka nunjukin ada income ya, contoh ekspektasi kalau join bisnis ini setahun pertama bisa dapat berapa. Nah itu aku suka nanya sama si prospek, kalau modalnya 20 jutaan, kemudian tahun pertama bisa dapat sekitar segini gitu, aku biasanya bukain satu akun, udah dikasih lihat 2,7 miliar di tahun pertama. Menurut Bapak atau menurut Ibu mahal nggak modal 20 juta? Setahun pertama dapat 2,7 M. Atau nggak usah 2,7 M deh, 1/10-nya aja, 200 jutaan di tahun pertama. Mahal nggak? Enggak. Semua udah langsung jawabnya kayak gitu ya. Enggak mahal. Mana tadi Dianita? Aku bacain chat dulu nih ya. Kotim, just do it, ntar dapat duit. Just do it, ntar dapat duit. Oke. Bu Kristanti, sekarang masih ada cicilan di Topet? Ada, Bu Kristanti, cicilan Topet masih ada ya. Oh, itu dijawabin sama Kotim tuh. Oke. Mana, Dianita? Jadi nanya nggak nih? Nggak apa-apa, nanti aku follow up. Oke, sip. Kita silent dulu 10 detik, kasih waktu Dianita nanya. Iya. Kita saling menyambung ya, susah. Tadi yang katanya dia ngobrol aja. Ini loh Dianita udah pada diam loh ini. Biarin, nggak tahu lagi ngapain. Terus ini semua soalnya. Kalau kita testimoni pribadi itu adalah cerita yang paling powerful, teman-teman. Jadi dibandingin sama semua hafalan-hafalan cara menjawab, cerita pribadi kita itu adalah yang paling powerful. Kayak misalnya aku cerita mengenai Kista dan Ambeien tadi, itu adalah cerita buat ke aku dan kenalan-kenalanku itu yang udah tahu dulunya kayak apa, paling make sense gitu ya. Nah, gimana dengan mahal untuk bisnis gitu? Kalau teman-teman bisnis, easily aku bisa cerita. Dulu, 6 tahun yang lalu, gue ngobrol sama mantan bos gue, cuma, Lus, MTD berapa? MTD tuh pencapaian sales, month to date. Jadi biasanya kalau udah tanggal 15, itu Koyung tuh dulu nanyanya, udah WA, MTD berapa? Udah paling males deh baca WA-nya Koyung kan. MTD berapa? MTD berapa? Emang udah zaman WA? Udah pakai WA. Udah. Jadi kayak nggak punya pertanyaan lain, lu tiap kali nanya gue MTD berapa, udah kesal banget. Terus tapi sekarang kita ngobrolnya beda loh. Kayak hari ini aku ngobrol sama Koyung. Koyung nanya, lo beli saham apa gitu? Oh iya, gue beli Grab, Airbnb, Nio, sama apa-apa saham-saham gitu. 6 tahun yang lalu kita boro-boro ngebahas saham luar. Saham aja kagak ngerti. Saham dalam aja kagak ngerti. Saham lokal aja nggak ngerti gitu. Kenapa? Karena ya memang tidak ada alokasi dana yang bisa disisihkan untuk itu gitu. Jadi ya kagak nyampe situ omongannya. Cuma pencapaian sales berapa, pencapaian target doang berapa gitu kan. Nah, sekarang dalam 6 tahun dikerjain bisnis ini dengan serius, ternyata hasilnya bisa seperti itu. Kita udah bisa jadi investor, udah bisa makan passive income, udah bisa dapat dividen dari kepemilikan saham kita. By the way, udah dapat loh dividen. Ya, jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa kita nikmati dalam hidup ini gitu. Dulu harus kantor, macet-macetan 2 jam, pulang 2 jam lagi gitu. Belum lagi stress level yang begitu tinggi gitu, makanya bisa sampai kista dan lain-lain. Sekarang udah nggak ada itu semua. Kita bisa kerja dari rumah. Dengan income jauh lebih gede, kita bisa berpikir dan belajar untuk alokasi dana kita untuk nyari duit sendiri gitu. Menurut lo mahal nggak? Enggak. 20 juta. Exactly. Saatnya punya anak. Kalau sekarang ditanyain MTD nggak takut lo sih ya, tinggal tujuin aja. Even much better ya. Yes. Ada yang mau sharing-sharing lagi teman-teman? Out of topic juga nggak apa-apa. Ada yang, ya. Aku biasanya juga suka bilang kalau mahal, lihat dulu barangnya apa yang dijual Bu. Kalau es teh manis 1 juta itu mahal. Saya bilang gitu, ya kan? Tapi kalau beli iPhone 1 juta itu murah, betul ya Bu? Betul. Nah, iya lihat dulu barangnya gitu loh. Kalau es teh manis benar mahal 1 juta.
Terus ya biasanya saya ajak hitung-hitungan, Lus. Kalau ibu ada sakit jantung, minum obat jantung, bayar obat jantung doang ya. Kalau ada sakit ginjal, obat ginjal. Terus udah gitu ada sakit diabetes, obat diabetes, bayar lagi. Terus kalau ibu pingin mukanya muda, ke dokter muka, bayar lagi. Dibotok, tusuk ditarik benang. Ada nggak sih ibu minum obat sakit jantung, muka ibu jadi kenceng, jantung paru-paru ibu bagus, ginjal ibu bagus, nggak ada bonus kan, bayarnya sendiri-sendiri. Ini satu saset cuma 32.000, ujung rambut sampai ujung kepala. Menurut ibu mahal nggak? Semua diberesin, Bu. Ibu nggak minta pun diberesin. Gitu. Ya, setuju, Cerna setuju. Mesti direkam tadi. Oke, hari ini, gile rencananya setengah jam. Ini kenapa jadi 1,5 jam, teman-teman? Kelihatannya topiknya. Soalnya mahal, Lus. Training itu mahal. Ini nggak mau rugi. Teman-teman, kabar baiknya adalah jam 11 tuh. Kabar baiknya adalah meskipun aku dapat visa ke Cina, tapi semua penerbangan ke Cina di cancel. Puji Tuhan. Didoain orang banyak. Didoain orang banyak. Ya, jadi Indonesia kategori 1A kalau menurut WHO ini udah sebahaya Brazil, Peru, dan lain-lain. Jadi negara lain berhak menolak kita. So all Shenzhen Airlines, all Batik Airlines, semuanya cancel yang ke Cina. Jadi kamu masih di sini ya, Lus? Belum keluar dulu. Tenangnya. Itu kalau pepatahnya adalah derita lu bahagia kami. Gue didoain banyak orang yang nggak bener ini. Makan mangga lagi ntar. Yeay. Makan bakso lagi lu. Hikmahnya dapat kiriman mangga udah 2 kali dari Pak Jamin. Biasanya nunggu duplikasi, Lus. Siapa tahu nanti kita konvoy, Lus, rame-rame. Amin. Itu doa yang bagus itu. Turki. Iya. Ayo pergi Turki dulu. Iya, pergi Turki dulu. Turki. Pakai Eropa. Visa aku bakalan expire itu kalau Indonesia nggak beres-beres. Visa cuma berlaku 3 bulan, Dem. By the way, kita foto-foto yuk. Semoga hari ini bermanfaat ya buat member-member yang baru maupun yang sudah lama. Banget. Mari kita berfoto, Dirga. Udah nyampe belum nyetirnya? Ini enduts yang udah nggak enduts. Antonius Ferry Kusno. Ayo tambah ganteng loh. Ibu Lucy mana? Ibu Lucy. Lucy ya. Kirim ikas. Ya. 1. Foto produk mana foto produk? 1, 2, 3. Oke. Perfect. Lucy juga ada logo. Thank you, Lucy. Thank you semuanya. Thank you. Bye, Andri.